Sahabat sekalian, kita memasuki langkah demi langkah untuk roadmap menuju pernikahan penuh berkah. Langkah yang pertama adalah membentuk karakter pribadi. Sahabat sekalian, setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan harus memiliki karakter yang siap menghadapi berbagai macam dinamika pernikahan itu sendiri. Di antara sekian karakter yang harus dibentuk, yang harus disiapkan sebelum menikah adalah karakter soleh dan solihah. Laki-laki yang soleh, perempuan yang solihah, karena dengan landasan soleh dan solihah inilah yang akan membentuk nantinya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seorang ulama salafun soleh ditanya oleh seseorang, aku punya anak perempuan, lalu dengan siapakah aku akan menikahkan anak perempuanku ini? Maka ulama tersebut mengatakan, nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki soleh. Karena kalau laki-laki itu soleh, ketika dia mencintai anakmu, maka dia akan memperlakukan dengan begitu menghormatinya. Tetapi ketika dia tidak mencintai anakmu, maka dia tidak akan menyia-nyiakannya. Nah, inilah pribadi yang soleh. Demikian pula pribadi yang solihah. Kalau Anda seorang laki-laki lajang sedang berproses mencari seorang istri, tentu Anda harus mencari istri yang solihah, perempuan yang solihah. Inilah pribadi yang harus dibentuk, menjadikan dirinya soleh, menjadikan dirinya solihah. Dengan fondasi soleh dan solihah itulah nantinya Anda akan bisa berproses bersama-sama dalam kehidupan berumah tangga untuk menghadapi risiko, untuk menghadapi berbagai macam konsekuensi, untuk berbagi peran, untuk bisa saling mengekspresikan cinta dan kasih sayang, karena fondasinya adalah soleh dan solehah. Nomor duanya adalah pribadi yang dewasa. Sahabat sekalian, secara fikih menikah harus dilakukan oleh orang yang dewasa. Tetapi dewasa secara fikih itu dalam konteks pernikahan di zaman kita sekarang harus dipadukan dengan dewasa secara kejiwaan, dewasa secara psikologis. Orang yang dewasa secara fikih itu sederhana ukurannya. Kalau bagi perempuan dia sudah menstruasi, kalau bagi laki-laki dia sudah ihtilam, itu pada umur yang mungkin masih sangat muda belia. Perempuan umur 9 tahun, 10 tahun di zaman sekarang ya sudah menstruasi, laki-laki umur 10, umur 12 sudah ihtilam, mimpi basah. Itu ukuran dewasa secara fikih. Akan tetapi dalam konteks pernikahan diperlukan kedewasaan secara sikap, kedewasaan pemikiran, kedewasaan perasaan, kedewasaan dalam pengambilan keputusan, kedewasaan dalam kemampuan untuk menahan emosinya. Regulasi emosi itu ciri orang dewasa. Kalau orang tidak bisa melakukan regulasi emosi, itu tidak dewasa. Demikian juga dewasa itu dalam bahasa psikologinya mampu untuk membangun sebuah komunikasi jangka panjang dengan orang lain. Jadi kalau dalam kehidupan berumah tangga, membangun sebuah relasi antara suami dan istri itu untuk waktu yang sangat panjang, tidak ada batasnya. Oleh karena itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Orang dewasa itu mampu membangun relasi secara positif dalam waktu yang panjang. Nah, ini pribadi yang dewasa. Yang ketiga adalah pribadi yang pembelajar. Sebelum Anda menikah, ciptakan dalam diri Anda pribadi pembelajar. Apa itu pribadi pembelajar? Sahabat sekalian, kalau mengikuti kelas couple, seminar online kelas couple yang kami asuh, di sana diantaranya saya menyampaikan tentang adanya tahapan-tahapan kehidupan di dalam pernikahan. Saya menyebutkan ada 5 tahap hidup setelah pernikahan, ditinjau dari corak relasi antara suami dan istri. Nah, pada setiap tahapannya itu memerlukan konsekuensi-konsekuensi. Ada hal-hal yang spesifik dalam setiap tahapannya. Berbeda antara pengantin baru suasananya dengan apabila dalam keluarga yang mereka bentuk itu sudah mulai ada kehamilan. Sebelum
istri hamil, mereka hanya berdua saja dan bisa menikmati suasana romantic love. Tetapi begitu istri hamil, maka mereka sudah mulai berperan secara berbeda. Karena mulai bersiap menjadi calon ibu, mulai bersiap menjadi calon ayah. Ada sesuatu yang harus mereka persiapkan lagi. Setelah anak lahir, mereka juga harus bersiap lagi untuk menjadi seorang ayah, seorang ibu. Dan begitu anak sudah mulai sekolah, anak sudah mulai dewasa, berbeda lagi. Itulah sebabnya, walaupun sebelum menikah Anda sudah bersiap, tetapi ketika menghadapi prosesi pernikahan dan menghadapi hari-hari setelah menikah, tetap saja ada hal yang harus Anda persiapkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah pribadi pembelajar, pribadi yang siap belajar, siap menyesuaikan diri, siap menanggung risiko, terus-menerus belajar menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru yang dijumpai dalam pernikahan. Yang keempat adalah pribadi yang mandiri. Yang dimaksud dengan mandiri adalah kepribadian yang dia bisa mengambil keputusan sendiri. Dia dalam sisi pengambilan keputusan tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Dulu ketika masih kecil, anak tentu apa-apa orang tuanya, bapak bagaimana, ibu bagaimana. Semakin dia dewasa, dia sudah semakin bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dan begitu sudah menikah, sahabat sekalian, ketika sudah menikah, Anda tidak bisa lagi untuk segala sesuatu bergantung kepada orang tua, terutama dalam pengambilan keputusan. Misalnya, ketika Anda mengambil keputusan untuk akan tinggal di mana, akan hidup dengan cara seperti apa, itu setelah menikah sudah menjadi keputusan yang Anda bangun bersama dengan pasangan. Kalau sedikit-sedikit Anda bertanya kepada orang tua, sedikit-sedikit Anda mengeluh kepada orang tua, ini tanda Anda tidak mandiri secara sikap. Nah, kemandirian sikap itulah yang sangat penting, terutama Anda harus lepas dari ketergantungan dengan orang tua. Yang kelima adalah pribadi yang kreatif dan produktif. Sahabat sekalian, setelah hidup berumah tangga, kita menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Maunya kita menikah itu happy selamanya, maunya kita menikah itu semuanya suasananya menjadi enak, mudah, tetapi belum tentu seperti itu. Mungkin secara ekonomi kadang-kadang ada masa keterpurukan, kadang-kadang menghadapi masa-masa kesulitan. Nah, kalaupun harus menghadapi situasi seperti itu nantinya setelah menikah, kalau dari sekarang, sahabat sekalian, sudah memiliki jiwa yang kreatif, yang produktif, maka itu tidak mengkhawatirkan. Orang-orang kreatif itu dia bisa melakukan banyak hal. Orang-orang yang produktif itu dia bisa mendapatkan hasil yang dari berbagai macam cara yang dia bisa lakukan, yang mungkin orang lain tidak bisa melakukannya. Maka miliki pribadi yang kreatif dan produktif. Yang keenam, pribadi yang kuat dan tahan banting. Sahabat sekalian, kadang hidup berumah tangga kita menghadapi konflik, kadang menghadapi situasi sulit, kadang menghadapi kekurangan, kadang menghadapi pertengkaran. Tapi kalau kita punya pribadi yang kuat, tahan banting, tidak mudah sakit hati, itu insya Allah akan menjadi satu modal yang bagus di dalam nantinya mengarungi kehidupan berumah tangga. Yang ketujuhnya adalah pribadi yang penyabar. Sahabat sekalian, ketika kita hidup berumah tangga, tentu ada hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Seorang istri yang mungkin dia akan merasa tidak nyaman dengan suaminya, seorang suami yang dia mungkin suatu ketika merasa tidak nyaman dengan istrinya. Kesabaran yang Anda miliki, sikap sabar yang sudah Anda tanamkan dari sejak masa muda sebelum menikah, itu akan terbawa sampai nanti ketika Anda menikah, menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang tidak ideal, yang tidak sesuai harapan, sabar. Nah, itu penting ya untuk nantinya membangun sebuah kehidupan yang harmonis. Kemudian yang ke-8 adalah pribadi yang lenting. Pribadi yang lenting itu pribadi yang cepat kembali ke kondisi semula ketika suatu saat mengalami keterpurukan. Dalam bahasa yang lainnya, itu adalah pribadi yang resilient. Jadi keluarga kita butuh resiliensi, keluarga kita butuh daya lenting. Apabila suatu ketika terpaksa keluarga itu terpuruk ke dalam suatu kondisi yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, keluarga ini akan mampu kembali melenting ke bentuknya yang semula, ke kondisinya yang semula, tidak berlama-lama dalam suasana keterpurukan. Walaupun terpuruk dari segi kondisi ekonomi, terpuruk dari segi konteks relasi hubungan yang menjadi tidak nyaman antara suami dan istri, cepat melanting ya, kembali ke level yang semula. Semula nyaman, situasinya happy, tapi karena ada faktor resiko, tiba-tiba mereka terpuruk ke dalam sebuah kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Pribadi yang resilient, pribadi yang punya daya lenting, itu cepat kembali ke level semula. Nah, inilah sahabat sekalian, beberapa karakter pribadi yang harus dibentuk sebelum menikah.
Kalau Anda memiliki 8 karakter pribadi seperti ini, insya Allah Anda benar-benar siap menikah, Anda benar-benar akan siap menghadapi berbagai dinamika kehidupan berumah tangga nantinya, dan Anda akan selalu bisa happy menjalani kehidupan berumah tangga itu secara dewasa, secara bijak, dan itulah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, langkah 1 ya. Segera kita bahas langkah yang